Three, two, one. Pengertian materialitas. Materialitas adalah besarnya suatu penghilangan yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut. Definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan pertama, keadaan-keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha atau perusahaan klien. Kedua, informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengandalkan pada laporan keuangan yang telah dikutip. Ada dua pertimbangan awal materialitas. Yang pertama, tingkat laporan keuangan karena pendapatan auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun karena auditor telah melakukan verifikasi atas saldo-saldo akun untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Materialitas pada tingkat laporan keuangan, yaitu meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting, sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yakni terdapat contoh, auditor menentukan tingkat materialitas awal keseluruhan untuk setiap jenis laporan keuangan. Sebagai contoh, auditor menaksir bahwa kekeliruan sebesar 1 juta dan untuk laporan rugi laba 2 juta untuk neraca dipandang material. Maka dari itu, dalam hal ini tindakan tetap apabila auditor menggunakan materialitas neraca dalam perancangan audit. Karena apabila salah saji mempengaruhi rugi laba, maka laporan rugi laba akan salah saji material. Untuk tujuan perencanaan auditor harus menggunakan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan dalam keterbatasan yang melekat pada proses audit. Dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Aturan pengambilan keputusan ini dilakukan karena 1. Laporan keuangan saling berhubungan. 2. Sebagian besar prosedur audit berhubungan dengan lebih dari salah satu jenis laporan keuangan. Materialitas pada tingkat laporan keuangan, yaitu pedoman kualitatif, adalah pada saat ini standar akuntansi ataupun standar auditing yang berisi pedoman tentang pengukuran materialitas secara kuantitatif. Berikut ini adalah pedoman yang sering digunakan oleh kantor-kantor akuntan dalam praktik. Lebih dari 5% sampai 10% dari laba bersih, 10% untuk laba bersih kecil, dan 5% untuk yang lebih besar. Kurang dari 1,5% sampai 1% dari total aktiva. Kurang dari 1% dari modal, dan lebih dari kurang 2% sampai dengan 1% dari pendapatan kotor. Kurang dari persentase yang berbeda berdasarkan total aktiva akan pendapatan mana yang lebih besar. Materialitas pada tingkat laporan keuangan.
yakni C. Pertimbangan kualitatif, yaitu berhubung dengan penyebab salah saji. 1. Salah saji yang secara kuantitatif tidak material bisa menjadi material secara kualitatif. Ditemukan hal demikian dalam audit akan berakibat auditor menarik kesimpulan bahwa terdapat risiko signifikan sebagai tambahan atas risiko signifikan sebagai tambahan atas untuk salah saji yang sama. Materialitas pada tingkat saldo akun, yaitu minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo seakun yang dipandang sebagai salah saji material. Salah saji sampai tingkat tersebut, salah saji bisa diterima. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun hendaknya tidak dicampur adukkan dengan istilah saldo akun yang material. Perlu dipahami bahwa saldo akun yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah akun yang tercatat dalam pembukuan, sedangkan konsep materialitas dengan jumlah salah saji bisa terpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemakaian laporan keuangan. Pengalokasian materialitas laporan keuangan ke akun-akun. Apabila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan dikuantifikasi, maka tafsiran awal materialitas untuk setiap akun bisa diperoleh dengan cara mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke masing-masing akun rugi laba juga berpengaruh terhadap neraca. Dan karena akun neraca biasanya lebih sedikit, maka auditor umumnya melakukan alokasi berdasarkan akun-akun neraca. Contoh, bagaimana auditor melakukan pengalokasian di perusahaan Sesenia. Auditor memperkirakan salah saji dalam akun kas dan aktiva terhadap kemungkinannya kecil terjadi dan salah saji ke dalam akun piutang usaha dan sediaan kemungkinan lebih banyak terjadi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan klien, auditor memperkirakan akun dengan sedikit salah saji akan sangat murah biayanya. Misalnya, jika diperkirakan awal materialitas laporan keuangan adalah 1% dari total aktiva atau 100.000, auditor tersebut dapat mempertimbangkan dua alternatif. Dalam alternatif A, materialitas dialokasikan secara proporsional ke dalam setiap akun, tanpa memperhatikan taksiran salah saji moneter dan biaya audit untuk mendeteksi salah saji tersebut. Dalam alternatif B, alokasi materialitas lebih besar dilakukan ke dalam akun piutang usaha dan sediaan yang diperkirakan lebih banyak salah sajinya dibandingkan dengan akun lain dan biaya untuk mendeteksi diperkirakan lebih besar. Oleh karena itu, jumlah bukti yang diperlukan untuk akun piutang usaha dan sediaan tersebut berkurang dibandingkan dengan alternatif A karena dapat hubungan terbaik antara materialitas saldo akun dan bukti audit. Sebagai akibatnya, audit tersebut secara sederhana memberikan proporsi yang lebih besar dari total saji.
tetap berada dalam akun yang memerlukan biaya mahal untuk mendeteksi salah saji. Meskipun alokasi materialitas lebih kecil untuk kas dan aktivitas, tetap dalam akibat meningkatkan jumlah bukti yang diperlukan untuk akun tersebut. Kenyataan bahwa akun-akun tersebut memerlukan biaya murah untuk mengauditnya alokasi taksiran awalan materialitas dapat revisi setelah dilaksanakannya pekerjaan lapangan. Sebagai contoh, jika ditemukan hanya 8.000 salah saji dalam verifikasi akun piutang usaha, jumlah 10.000 yang tidak terpakai dalam alternatif B dapat dialokasikan ke akun sediaan. Meskipun dalam contoh tersebut di atas kelihatan diperlukan ketepatan alokasi materialitas laporan keuangan ke akun, analisis akhir proses alokasi tersebut sangat tergantung pada pertimbangan subjektif auditor. Penggunaan materialitas dalam mengevaluasi bukti audit. Jika pada tahap perencanaan audit, auditor menaksir salah saji 9 juta dipandang material untuk total aktiva, jumlah ini kemudian dipakai oleh auditor untuk mengevaluasi bukti audit yang dikumpulkan dalam membuktikan berbagai asersi yang terkandung dalam akun-akun. Misalnya, auditor kemudian menentukan saji sebesar 3 juta dalam akun sediaan. Apakah dengan penemuan ini auditor kemudian mengambil kesimpulan bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan berisi salah saji material? Tidak semudah itu. Auditor akan menjaga kekeliruan yang ditemukan dalam audit atas berbagai akun yang termasuk dalam kelompok aktiva. Misalnya, auditor mengumpulkan salah saji yang terdapat dalam akun-akun tersebut dalam kelompok aktiva berikut ini. Kesimpulan auditor. 1. Dengan berbagai alasan tertentu, auditor dapat menaikkan batas materialitas yang ditentukan dari jumlah 9 juta pada tahap perencanaan auditnya menjadi 11 juta untuk mengevaluasi bukti audit. Hal ini kemungkinan disebabkan jumlah aktiva yang dipakai sebagai dasar penentu materialitas pada tahap perencanaan berbeda dengan jumlah aktiva yang dapat laporan dari keuangan hasil, sehingga presentasi materialitas diterapkan pada jumlah yang berbeda. Kedua, auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan tidak disajikan secara wajar karena salah saji 11 juta melebihi jumlah materialitas 9 juta. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan materialitas ini, auditor dapat meyakinkan kliennya untuk melakukan koreksi atas jumlah salah saji yang terdapat dalam akun-akun yang pendapatannya dari pendapat wajar tanpa pengecualian menjadi pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan auditor tentang kecukupan atau jumlah yang dibutuhkan bukti audit. Dalam melakukan generalitas tentang hubungan ini, perbedaan antara pengertian materialitas dengan saldo akun material. Menentukan dan menggunakan materialitas dalam audit.
Materialitas adalah dasar untuk penilaian risiko atau risk assessment dan penentuan luasnya prosedur audit. Materialitas akan digunakan antara lain untuk 1. Menentukan bidang laporan keuangan yang perlu diaudit. 2. Menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh. 3. Merencanakan sifat, waktu, dan luas prosedur audit spesifik. Menentukan materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pemakai berdasarkan laporan keuangan tersebut. Tingkat laporan keuangan atau financial statement level. Materialitas pada tingkat ini terdiri dari materialitas keseluruhan atau overall materiality. Materialitas keseluruhan didasarkan atas apa yang layaknya diharapkan berdampak terhadap keputusan yang dibuat pengguna laporan keuangan. Jika auditor memperoleh informasi yang menyebabkan ia menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang ditetapkannya semula, angka materialitas semula seharusnya direvisi. Overall performance materiality. Overall performance materiality ditetapkan lebih rendah dari overall materiality. Performance materiality merupakan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu tanpa mengubah overall materiality dan menurunkan ke tingkat rendah yang tepat. Probabilitas salah saji yang tidak dikoreksi dan salah saji yang tidak terdeteksi secara account balance, class of transactions, and disclosures level. Account balance, class of transactions, and disclosures level dibagi menjadi 2. Specific materiality. Specific materiality untuk jenis transaksi, saldo akun atau disclosures tentu di mana jumlah salah sajinya akan lebih rendah dari overall materiality. Specific performance materiality ditetapkan lebih rendah dari specific materiality. Hal ini memungkinkan auditor menanggapi penilaian risiko tertentu dan memperhitungkan kemungkinan adanya salah saji yang tidak terdeteksi dan salah saji yang tidak material. Overall materiality. Materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan didasarkan pada kearifan profesional auditor mengenai jumlah terbesar salah saji dalam laporan keuangan tanpa mengaruhi keputusan ekonomis pemakai. Jika jumlah salah saji yang tidak dikoreksi, terpisah atau digabungkan lebih besar dari overall materiality yang ditetapkan untuk penugasan tersebut, maka laporan keuangan tersebut disalahsajikan secara Menurut SA 320/10, pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Adapun beberapa contoh overall materiality yaitu performance materiality. Performance materiality atau materialitas yang digunakan dalam pelaksanaan audit atau disingkat materialitas pelaksanaan, digunakan auditor untuk menekan risiko sampai ke titik rendah yang dapat diterima. Menurut SA 320/AS12, penentuan materialitas pelaksanaan bukan merupakan suatu perhitungan mekanis yang sederhana dan membutuhkan adanya pertimbangan atau kearifan profesional. Dalam hal ini, salah saji yang dimaksud adalah akumulasi salah saji yang tidak dikoreksi entisitas dan salah saji yang tidak teridentifikasi oleh audit. Penentuan ini dipengaruhi oleh 1. Pemahaman auditor atas entitas yang dimutakhirkan selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. 2. Sifat serta luasnya kesalahan penyajian yang terdeteksi dalam audit sebelumnya, serta harapan auditor berkaitan dengan kesalahan penyajian dalam periode berjalan. Performance materiality dapat ditetapkan menjadi 1. Performance materiality untuk setiap area. 2. Lebih dari satu performance materiality untuk masing-masing area tergantung pada penilaian risikonya.
Contoh dengan pemakaian satu performance materiality sebagai berikut. Yang A. Performance materiality untuk risiko-risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan tinggi dan TBK 60%. Yang B. Performance materiality untuk risiko-risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan tinggi tetapi non-TBK 70%. Contoh dengan pemakaian lebih dari satu performance materiality. Salah saji yang dapat ditoleransi. Perlu karena bahan bukti dikumpulkan berdasarkan segmen-segmen daripada LK secara keseluruhan. Berguna untuk membantu auditor dalam memutuskan jumlah bahan bukti yang cukup untuk dikumpulkan dalam segmen tersebut sehingga akan minimalisasi biaya audit. Sebagian besar alokasi materialitas pada pos-pos neraca akan neraca memiliki lebih sedikit komponen. Kesulitan pengalokasian materialitas pada akun neraca. 1. Anggapan bahwa akun tertentu lebih banyak kekeliruan daripada yang lain. 2. Perlunya mempertimbangkan apakah kekeliruan tersebut lebih saji atau kurang saji. 3. Biaya audit relatif dari prosedur audit yang mempengaruhi alokasi untuk tiap akun sulit diramalkan. Salah saji yang dapat ditoleransi atau tolerable misstatement yaitu materialitas yang dialokasikan dalam pertimbangan awal kepada saldo perkiraan. Tolerable misstatement dapat melebihi materialitas dalam hal kecil kemungkinan seluruh akun akan salah saji sejumlah tolerable misstatement. Kemungkinan bahwa sebagian akun terjadi lebih saji dan lainnya kurang saji, berakibat efek netonya menjadi tipe risiko. Risiko deteksi terencana. Risiko deteksi terencana atau Planned Detection Risk merupakan ukuran risiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi, andaikan salah saji semacam itu ada. Risiko inherent. Risiko inherent atau inherent risiko merupakan suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang material dalam suatu segmen sebelum ia mempertimbangkan keefektifan dan pengendalian intern yang ada. Risiko pengendalian. Risiko pengendalian atau control risk merupakan ukuran yang digunakan oleh auditor untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji material yang melebihi nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi atas segmen tertentu, akan tidak terhadang atau tidak terdeteksi oleh pengendalian intern yang dimiliki klien. Risiko akseptabilitas audit. Risiko akseptabilitas audit atau acceptable audit risk merupakan ukuran atas tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan mungkin masih mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dilaksanakan serta suatu laporan audit wajar tanpa syarat yang telah diberikan. Risiko kecurangan. Risiko kecurangan merupakan risiko selain 4 risiko di atas dan risiko ini biasanya diperhitungkan di luar dari model risiko audit. Kecurangan sendiri memiliki arti kesalahan penyajian yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk penggelapan aktivitas dan kecurangan pelaporan keuangan. Evaluasi risiko. Setelah auditor merencanakan penugasan dan mengumpulkan bukti audit, hasil-hasilnya dapat dinyatakan dalam versi evaluasi model risiko audit. SAS 107 menyatakan model risiko audit untuk mengevaluasi hasil-hasil audit sebagai berikut. ACAR, Achieve Audit Risk atau risiko audit yang dicapai. Ukuran risiko yang sudah diambil auditor
bahwa suatu akun dalam laporan disalahsajikan secara material setelah auditor mengumpulkan bukti audit. Inherent risk atau risiko inherent. Faktor risiko inherent yang sama yang dibahas dalam perencanaan kecuali sudah direvisi karena ada informasi baru. Control risk atau risiko pengendalian. Risiko pengendalian yang sama yang telah dibahas sebelumnya kecuali sudah direvisi selama audit. Achieve detection risk atau risiko deteksi yang dicapai. Ukuran risiko bahwa bukti audit untuk suatu segmen tidak mendeteksi salasaji yang melampaui salasaji yang dapat ditoleransi jika salasaji semacam itu memang ada. Pengujian pengendalian. Fungsi utama dari pemahaman auditor terhadap pengendalian intern adalah untuk memperkirakan risiko pengendalian dalam setiap tujuan audit. Contohnya adalah memperkirakan tujuan ketepatan untuk transaksi pendapatan adalah lemah dan untuk tujuan eksistensi adalah sedang. Pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan kelayakan dari rancangan dan efektivitas operasi dari pengendalian intern khusus. Dan pengendalian mencakup prosedur-prosedur audit di bawah ini. 1. Melakukan wawancara dengan pegawai yang tepat. 2. Memeriksa dokumen, catatan, dan laporan-laporan. 3. Mengamati kegiatan-kegiatan pengendalian. 4. Melaksanakan kembali prosedur auditan. Pengujian substantif. Pengujian substantif adalah prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah yang memengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Terdapat 3 macam pengujian substantif, yaitu 1. Pengujian substantif atas transaksi. 2. Prosedur analitis. 3. Pengujian terinci atas saldo. Pengujian substantif atas transaksi. Tujuan dari pengujian substantif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Sebagai contoh, auditor melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk menguji apakah transaksi yang dicatat benar-benar ada dan transaksi yang ada semua telah dicatat. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Satu, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut. A. Menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. B. Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. C. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama.